Ini dia HP terbaik di harga 1 jutaan yang cocok buat lebaran 2025. Jangan sampai salah pilih. Infinix Hot 50 4G hadir dengan layar 6,78 inci Full HD Plus yang udah 120 Hz. Chipset MediaTek Helio G100 sudah sangat oke di kelasnya, yang dimana skor Antutunya 400 ribuan. Dan yang lebih gila, HP ini 1 jutaan sudah ada penyimpanan UFS yang bikin loading game lebih cepat dibanding HP lain. Nggak masuk akal. Buat yang suka Mobile Legends, HP ini bisa jalan di frame rate super dan grafis ultra. Sementara buat PUBG juga lancar, jadi nggak bakal nge-lag pas main. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya tajam buat siang hari. Tapi kalau malam butuh sedikit editing biar lebih maksimal. Baterainya 5000 mAh, kuat seharian, tapi fast chargingnya masih 18 watt, jadi nggak bisa dibilang cepat. Di harga 1,7 jutaan, ini merupakan HP gaming terbaik di kelasnya. Kalau kamu ada pendapat lain, tulis di kolom komentar. HP 2 jutaan ini punya fitur yang nggak kalah sama flagship, ada action button kayak di iPhone. Tecno Camon 40 ini pakai kamera utama 50 megapiksel dengan teknologi flash snap yang bisa jepret banyak foto dalam 1 detik. Jadi buat yang suka foto objek bergerak, hasilnya tetap tajam. Lanjut ke layar, HP ini pakai AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz. Untuk chipset pakai Helio G99 Ultimate bikin performanya cukup kencang. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 70 watt. Yang bikin unik, ada action button di samping, mirip kayak di iPhone, bisa di custom buat buka aplikasi tertentu atau fungsi lain yang sering dipakai. Selain itu, desainnya juga premium dengan tekstur unik di bagian belakang, bikin HP ini nggak kelihatan murah. Jadi kalau kalian cari HP 2 jutaan dengan kamera yang bisa diandalkan, Tecno Camon 40 bisa jadi pilihan menarik. Tapi kalau kalian lebih fokus ke performa, mungkin ada pilihan lain yang lebih cocok. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow ya. Kamu nggak bakal nyangka HP ini punya spek dewa, tapi harganya hanya 3 jutaan. Infinix baru aja ngerilis Note 50 Pro, dan ini HP yang bikin heboh. Layarnya gede, 6,78 inci dengan refresh rate tinggi, bikin scrolling mulus dan pengalaman gaming makin mantap. Yang paling gila, HP ini punya kamera periskop 50 megapiksel dengan OIS dan zoom 100 kali, bisa nangkep objek jauh dengan detail tajam, bahkan lebih dari HP flagship mahal. Ditambah lagi ada sensor G yang bikin pengalaman foto dan video makin stabil. Performa juga nggak kaleng-kaleng, ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate Multitasking, dan main game berat tetap lancar. Baterainya 5200 mAh, awet seharian, dan yang lebih keren lagi ada fast charging 90 watt yang bisa ngecas super cepat. Memorinya juga lega banget, yaitu 256 GB, jadi nggak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Dan yang bikin makin menarik, dengan semua spek ini harganya cuma 3 jutaan aja. Gimana menurut kamu, HP ini worth it banget kan? Komentar di bawah ya. Poco X7 Pro akhirnya rilis, padahal X6 Pro masih raja di kelasnya. Tapi Poco malah makin ngegas dengan upgrade yang lebih puas. Desainnya lebih dewasa dengan build yang lebih rapat, dan kini tahan percikan air dengan IP. Ada juga edisi spesial yaitu Iron Man, cocok buat kolektor. Layarnya makin kuat pakai Gorilla Glass 7i dan lebih terang dengan peak brightness 3200 nits. Soal performa, Dimensity 8400-nya naik 20%. Skor Antutunya tembus 1,6 juta poin. Tapi buat game berat kayak Genshin, performanya masih kena throttle karena panas. Di kanan ada tombol power, volume, di atas ada mikrofon, IR blaster, dan speaker. Di kiri polosan, dan di bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port Type-C, dan speaker lagi, jadi speakernya stereo. Baterainya 6000 mAh dengan pengisian 90 watt, jadi penuh 100% dalam waktu 42 menit. Kesimpulannya, Poco X7 Pro masih bawa value gila-gilaan. Kalau harganya tetap di 5 jutaan, ini bakal jadi rekomendasi paling kuat tahun ini. Setuju? Komen di bawah ya. Baru 6 bulan udah ada yang baru lagi, worth it atau enggak?
Vivo V50 ini lebih ke refresh daripada upgrade. Kayak di dunia otomotif, ini tuh facelift. Mesin sama, rangka sama, cuman desainnya diubah biar lebih fresh. Sekarang ada warna baru, Harmony Red, Solid Black, dan Blissful Purple. Kameranya masih 50 megapiksel sis, hasilnya tetap mantap, apalagi pakai mode vivid yang bikin warna lebih hidup. Nah, ini yang bikin kaget, ternyata ada yang malah diturunin. Layarnya dari 1,5K turun ke 1080p. Tapi tenang, masih AMOLED 120Hz, Snapdragon 7 Gen 3. Gaming lancar, tapi suhunya masih bisa tembus 44 derajat kalau push Genshin. Untungnya baterai naik jadi 6000 mAh, ditambah fast charging 90W, 15 menit udah masuk 39%. Jadi worth it nggak buat upgrade? Kalau udah punya V40 nggak worth it. Tapi kalau baru mau beli V50 bisa jadi pilihan, harganya masih 6-7 jutaan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Ini HP speknya ngeri dan nggak bikin mikir dua kali. Xiaomi 14T Pro, dilihat aja udah berasa mewah. Charger 120W masih dapat. Beda sama merek sebelah yang pelit, performanya beringas, Dimensity 9300 plus, RAM 12, storage mulai 256, sama mau buka aplikasi seberat apapun gak ada cerita nge-lag. Gaming, Genshin rata kanan 60 fps, suhu cuman 41 derajat. Ini sudah next level. Kamera Leica bikin foto makin pekat dan tajam, tapi ultra wide-nya kurang greget di kondisi low light. Baterai 5000 mAh, isi daya 20 menit udah 50%, bahkan support wireless charging 50W. Rebahan bentar HP udah full. Tapi tunggu dulu, ini HP ada kelemahan. Kamera tele nggak ada OIS, slot micro SD hilang, USB masih 2.0, dan yang paling parah masih ada iklan di UI. Dengan harga mulai dari 8 jutaan, worth it atau enggak? Tulis di komen. iPhone murah? Kayaknya nggak mungkin kan? Tapi tunggu dulu, Apple baru aja merilis iPhone 16e, penerus dari iPhone SE yang terkenal dengan harga lebih terjangkau. Apa yang bikin beda? iPhone 16e ini punya desain yang lebih modern, bezel yang lebih tipis, dan layar yang lebih luas. Touch ID sudah nggak ada dan digantiin Face ID, yang bikin keamanan jadi lebih praktis dan cepat. Selain itu, Apple versi ini akhirnya pakai port USB-C, jadi lebih kompatibel dengan berbagai perangkat lain dan nggak tergantung lagi sama kabel Lightning. Untuk performa, iPhone 16e ini ditenagai oleh chipset A18 dan modem seluler Apple C1 yang bikin performa makin ngebut dan koneksi internet lebih stabil. Ditambah dengan optimasi iOS terbaru, pengalaman pakai sehari-hari dijamin makin mulus. iPhone 16e ini kemungkinan harganya 11 jutaan. Gimana menurut kamu? Worth it atau skip? Drop pendapatmu di kolom komentar ya. Dulu kalau dengar Xiaomi yang kebayang pasti HP murah. Tapi setelah lihat Xiaomi 15 Ultra semuanya berubah. Begitu pertama kali lihat langsung terasa kalau ini HP flagship beneran. Desainnya mewah, bodinya kokoh dengan sentuhan Leica yang bikin tampilannya makin premium. Layar 6,73 inci AMOLED dengan resolusi tinggi dan refresh rate 120Hz bikin scrolling super mulus dan pengalaman nonton jadi lebih hidup. Tapi yang bikin kaget kameranya. Xiaomi 15 Ultra pakai sensor 50MP dari Leica dan hasil fotonya detail banget. Mode malamnya bikin foto tetap terang meskipun di kondisi gelap. Lensa telefotonya bisa zoom jauh tanpa pecah dan ultra wide-nya juga berkualitas. Performanya juga nggak main-main. Snapdragon 8 Elite bikin semua terasa cepat. Dari buka aplikasi berat sampai gaming tanpa lag. Baterainya kapasitasnya 6000 mAh dengan fast charging 90W bikin nggak perlu sering cari colokan. Dan yang paling bikin penasaran harganya yaitu mulai dari 16 jutaan. Worth it atau enggak? Kalau menurut kamu gimana? Tulis di komentar. Samsung baru saja membawa AI ke level yang lebih serius. Galaxy S25 Ultra, HP ini dilengkapi fitur AI Eraser yang bikin pengalaman fotografi naik kelas. Fitur ini bisa menghapus objek yang tidak diinginkan dari foto tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah objek tersebut memang nggak pernah ada. Hasilnya pun alami tanpa efek blur atau efek yang mengganggu. Samsung makin serius membawa AI untuk mempermudah pengguna untuk mengedit foto dengan instan dan profesional. Upgrade dari S24 Ultra juga terasa pas, handling lebih nyaman karena lebih enteng dan lebih tipis 10%. Tapi ada downgrade juga, S Pen kehilangan koneksi Bluetooth. Apakah Samsung mau pelan-pelan menghapus S Pen? Semoga enggak ya.
Soal performa, Snapdragon 8 Gen 4-nya gahar, main game berat, santai. Temperatur lebih adem dari S24 Ultra dan lebih stabil. Layarnya makin nyaman buat outdoor dengan anti-reflective coating. Untuk baterai masih 5000 mAh. Bagus, tapi flagship Cina udah main di 6000-an mAh. Teknologi baterai baru harusnya bisa lebih. Kesimpulannya, worth it 100% iya. Jadi gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya.